Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian di rumah? Libur 3 hari, kalian masih tetap belajar di rumah kan? Oke, ketemu lagi sama Bu Guru pada hari ini yang akan menemani kalian belajar materi PPKN tentang menghargai perbedaan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama memahami makna simbol sila kedua Pancasila. Yang kedua, menceritakan pengalaman adanya perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, mempraktikkan sikap saling menghargai antar sesama. Sudah siap belajar kan? Kita mulai saja ya. Nah, Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut merupakan karunia dari Tuhan yang Maha Esa. Istilah lain dari perbedaan adalah keberagaman. Jadi perbedaan itu artinya keberagaman. Kalau kalian sering mendengar kata keberagaman, itu artinya perbedaan. Dengan adanya keberagaman akan membuat kita belajar betapa pentingnya rasa saling menghormati dan menghargai antar sesama. Oleh karena itu, kita kepada teman-teman kita harus saling menghargai dan menghormati, bukan hanya kepada teman saja, tapi kepada semua orang, termasuk orang tua dan orang lain. Nah, sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Jadi anak-anak harus ingat ya, sikap saling menghormati dan menghargai adalah pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, sila kedua Pancasila sudah tahu bunyinya kan? Iya, pintar sekali. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, lambang sila kedua Pancasila adalah rantai. Nah, rantai memiliki arti bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Nah, contoh pengamalan sila kedua Pancasila adalah yang pertama, menengok teman yang sedang sakit. Anak-anak sering menengok teman yang sedang sakit. Kalau kalian pernah menjenguk teman kalian yang sedang sakit, itu artinya kalian sudah melaksanakan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, pengamalan sila kedua Pancasila yang berikutnya adalah melakukan donasi atau bantuan atau sumbangan, entah berupa uang atau sembako untuk korban bencana, entah bencana alam atau bencana lainnya. Berikutnya, yang ketiga, bersikap sopan kepada sesama. Yang keempat, tidak menyakiti orang lain. Yang kelima, menghormati orang tua dan guru. Dan yang keenam, saling menghargai dan menghormati perbedaan. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, bagaimana cara menghargai perbedaan? Di rumah, anak-anak sudah tahu bagaimana cara menghargai perbedaan? Nah, cara menghargai perbedaan yang pertama yaitu saling membantu jika ada teman mengalami kesulitan. Nah, contohnya kalau di kelas ada teman kalian meminta bantuan, seharusnya kalian membantunya, seperti itu. Yang kedua, menghibur teman yang sedang sedih. Yang ketiga, tidak boleh memilih-milih teman, jadi kita harus berteman dengan siapa saja tanpa memandang sebuah perbedaan. Dan yang keempat, tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain atau teman kita sendiri. Nah, apakah kalian pernah menolong atau membantu orang lain? Pernah? Nah, guru punya contoh nih. Contoh yang pertama, ada gambar Rudi sedang merasa kesulitan untuk mengambil bola di atas lemari. Apa yang harus kita lakukan? Nah, anak-anak sudah tahu? Nah, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, jika badan kita lebih tinggi dari Rudi, maka kita membantu mengambilkan bola tersebut. Pilihan kedua, kalau badan kita lebih pendek dari Rudi, maka kita memanggilkan teman yang badannya lebih tinggi daripada kita untuk mengambilkan bola Rudi yang ada di atas lemari. Seperti itu ya. Contoh berikutnya. Nah, guru punya gambar nih. Ada gambar apa? Nah, ini ada gambar Siti lagi membawa barang belanjaannya banyak banget dan dia merasa kesulitan membawa barang belanjaannya. Nah, apa yang harus kita lakukan?
Iya, betul. Kita membantu Siti membawakan sebagian barang bawaan Siti. Berikutnya. Nah, ada gambar lagi nih. Kira-kira gambarnya lagi ngapain ya? Ada 3 anak perempuan sedang menari. Dan salah satu di antaranya ada Siti. Siti merasa kesulitan mengikuti gerakan tarian. Nah, apa yang harus kita lakukan? Iya, betul. Kita membantu Siti mempelajari gerakan tari tersebut setelah selesai pembelajaran tari. Nah, perbedaan dalam diri manusia itu bisa dalam bentuk apapun. Misalkan perbedaan tinggi badan, perbedaan berat badan, hobi atau kegemaran, perbedaan makanan kesukaan, perbedaan agama, dan lain-lain. Jadi perbedaan dalam diri manusia atau di lingkungan sekitar itu ada banyak ya. Nah, contohnya Bu Guru punya perbedaan makanan kesukaan. Ini contohnya. Siti suka sayur bayam, Dayu lebih suka wortel. Kedua sayuran itu adalah makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Berikutnya, Lani suka ikan, Udin lebih suka daging. Kedua lauk itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Jadi walaupun kita mempunyai perbedaan makanan kesukaan, kita harus saling menghargai makanan kesukaan kita masing-masing dan orang lain juga. Berikutnya Bu Guru punya contoh perbedaan hobi olahraga. Nah, di gambar Siti senang berolahraga lari di pagi hari. Dayu senang olahraga berenang. Lani senang bermain lompat tali. Olahraga kesukaan mereka berbeda-beda. Walaupun kesukaan mereka berbeda, namun mereka tetap rukun bermain bersama. Berikut ada perbedaan agama. Nah, di sini Bu Guru punya gambar peta Indonesia dan banyak orang-orang dengan pakaian yang berbeda-beda dan tata cara yang berbeda-beda. Lihat, perhatikan baik-baik. Jadi maksudnya adalah kita sebagai warga negara Indonesia atau bangsa Indonesia mempunyai 6 agama yang berbeda. Agama yang ada di Indonesia ada apa saja? Anak-anak sudah tahu? Nah, yang pertama ada Katolik, kedua Kristen, ketiga Hindu, keempat Islam, kelima Buddha, dan keenam Konghucu. Jadi ada perbedaan agama di antara kita. Teman-teman di kelas kalian, apakah agamanya sama atau berbeda dengan kalian? Pasti beda kan? Nah, karena itu walaupun kita mempunyai agama yang berbeda, tetapi kita harus saling menghargai dan menghormati teman yang berbeda agamanya dengan kita. Nah, Guru punya pertanyaan, kenapa kita harus saling menghargai perbedaan? Karena menghargai perbedaan itu banyak manfaatnya untuk kehidupan kita. Manfaatnya apa saja ya? Bu Guru kasih tahu ya. Nah, yang pertama, manfaat saling menghargai yaitu hidup rukun dengan sesama. Yang kedua, tidak akan timbul perselisihan. Yang ketiga, terciptanya rasa saling menghormati. Yang keempat, terbentuknya rasa persatuan. Dan yang kelima, memberikan keamanan dan kenyamanan dalam melakukan kegiatan. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu, sudah sampai kesimpulan aja nih. Nah, kita harus saling menghargai perbedaan karena sikap saling menghargai perbedaan merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan supaya kita saling hidup rukun, saling menghargai, saling membantu, dan tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Nah, sekian dulu pelajaran kita tentang perbedaan pada hari ini dan atau saling menghargai perbedaan. Jangan lupa kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus saling menghormati dan menghargai orang lain yang berbeda dengan kita. Jangan lupa juga di rumah anak-anak harus tetap belajar dan menjaga kesehatan. Jangan lupa mengerjakan tugas yang Bu Guru berikan.
Nah, sekian dulu dari Bu Guru. Mari saling menghormati dan menghargai. Selamat pagi.